Oke, kalau begitu kita lanjut saja ya. Materinya itu mengenai getaran dan gelombang. Jadi untuk pertemuan hari ini kita coba fokus dulu ke materi getaran ya. Oke, materi getaran. Sebentar, setting dulu ini. Getaran. Ya, ini materinya mengenai getaran. Oke, kita mulai dari definisi ya. Definisinya di sini saya coba contohkan dari sebuah bandul. Misalkan begini, terdapat sebuah bandul. Bandul itu adalah suatu benda. Ini misalnya benda. Benda ini digantung dengan tali. Anggap aja ini misalkan tali tak bermassa. Ini talinya. Ini bandulnya ya. Kemudian ini misalkan kita gantung di atap. Nah, seperti ini. Oke. Nah, talinya ini kita anggap tak bermassa, massanya diabaikan. Nah, ini adalah bandulnya. Nah, ketika benda ini, anggap ini misalnya benda ini memiliki massa sebesar M. Massanya kita simbolkan sebagai M. Ya. Nah, kemudian bandul ini kita simpangkan. Kalau kita simpangkan, misalnya kita tarik sehingga posisi bandulnya jadi ada di sini. Ya. Nah, kemudian kita lepas nantinya. Dari posisi ini kita lepaskan, dia nanti akan berayun. Bisa saja nanti dia ada di posisi di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, gerakannya. Nah, ada beberapa definisi yang harus kita ketahui kalau kita ingin membahas tentang getaran. Yang pertama, ini. Misalkan di titik ini, saya namakan titik A. Kemudian di posisi ini titik B. Di posisi ini saya namakan titik C. Nah, di situ yang dinamakan sebagai titik A, ini disebut sebagai titik setimbang. Ya, atau disebut sebagai titik kesetimbangan. Itu adalah posisi misalkan awal benda saat si bandul ini dalam kondisi sedang diam. Nah, kemudian ketika kita tarik dia menuju ke posisi B, itu artinya kita simpangkan, lalu kita lepaskan, yang terjadi adalah gerakannya begini. Saat kita tarik ke posisi B, lalu kita lepas, dia akan bergerak dari B menuju ke A, kemudian bergerak menuju ke C, lalu dari C dia akan kembali ke A, kemudian kembali lagi menuju ke B. Nah, begitu seterusnya. Dia akan berayun. Begitu, ya. Nah, jadi kalau begitu, yang namanya getaran ini kita bisa buat definisinya. Ini ya. Jadi getaran itu dapat kita definisikan di sini sebagai gerak bolak, ya. Jadi gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan, melalui titik kesetimbangan. Itulah definisi dari getaran. Ya, jadi gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu definisi getaran, ya, di sini kita bisa mendefinisikan yang namanya satu kali getaran itu apa. Nah, yang dinamakan satu kali getaran ini adalah kita bisa buat pergerakan dari si bandul ini. Kalau misalkan posisi awalnya dari titik B, ya, jadi satu getaran itu boleh kita tinjaunya begini. Awalnya kita meninjau saat dia berada di titik B, dia akan bergerak menuju ke titik A, lalu menuju ke titik C, kemudian kembali ke titik A, lalu menuju ke titik B kembali. Nah, ini adalah contoh satu getaran yang terjadi pada bandul ini. Nah, tidak hanya ini. Intinya begini, ya. Kalau kita lihat di gambar ini, ya, dari A ke B ini adalah seperempat getaran. Dari B ke A itu seperempat. Dari A ke C itu juga seperempat getaran. Dari C ke A itu juga seperempat getaran. Nah, jadi kalau yang dinamakan satu kali getaran itu berarti kita tinggal
tambahkan aja nih 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Jadi kalau kita meninjaunya bukan dari titik B, misalnya nih, kita tinjaunya dari titik A. Berarti berdasarkan arah panah pergerakan yang ada di bandul ini, kalau kita meninjaunya dari titik A, dia harus ke titik B terlebih dahulu. Ini kan 1/4. Dari titik B dia kembali ke A, lalu dia menuju ke titik C, lalu kembali ke A. Nah, ini juga disebut sebagai 1 kali getaran. Begitu. Kemudian, kalau misalnya kita tinjaunya saat benda berada di posisi C awalnya. Berarti kalau dari C, berdasarkan pergerakan ini, arah panahnya ini ya, kita bisa lihat dari C menuju ke A, ini 1/4 getaran. Lalu dia akan menuju ke titik B, lalu menuju ke titik A, kemudian kembali ke titik C. Nah, ini juga disebut 1 getaran. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, kalau kita sudah tahu 1 getaran itu seperti apa, sekarang kita akan membahas beberapa besaran yang dipakai untuk topik getaran, dan nanti juga ini bisa dipakai di topik gelombang. Nah, yang pertama nih, yang akan kita bahas ya, ada namanya istilahnya itu ada namanya simpangan. Ya, yang pertama istilahnya di sini adalah simpangan. Nah, kalau simpangan ini dapat kita buat definisinya sebagai ini, jarak suatu titik, jarak benda ya, jarak benda ke titik setimbangnya, ke titik setimbangnya. Itu disebut simpangan. Nah, contohnya di mana? Ini ya. Kalau kita contohkan begini. Ini kan awalnya bendanya misalkan berada di posisi A. Nah, kalau bendanya berada di antara posisi A sampai B, misalnya di tengah sini, saya kasih titik misalnya di sini. Nah, jarak titik ini ke A, bendanya di titik ini misalnya, jarak bendanya ke titik setimbang itu disebut simpangan. Ya. Kemudian bisa juga di antara A ke C. Di antara A ke C ini juga disebut sebagai simpangan. Nah, kalau dia berada di titik B atau di titik C, maka bandul itu memiliki jarak maksimum terhadap titik setimbangnya. Sehingga kalau nanti ketemunya ada nama istilahnya begini, amplitudo. Ya, ada istilahnya amplitudo. Nah, ini biasa disimbolkan sebagai A. Nah, A ini adalah jarak benda ya. Sama seperti simpangan, tapi ini merupakan jarak maksimum ya. Jadi jarak maksimum dari benda menuju ke titik setimbang. Nah, itu adalah definisi dari amplitudo. Jarak terjauh bendanya ketika melakukan getaran ke titik setimbangnya. Itu disebut sebagai amplitudo. Simbolnya A. Nah, kalau kita contohkan, contohnya itu berdasarkan ilustrasi yang ini tadi, gambar ini, ya, amplitudo itu adalah jarak A ke B atau jarak C ke A. Tuh. Ya, jadi kita bisa buat contohnya di sini. Amplitudo itu adalah jarak A, titik A menuju ke titik B. Ya, ini. Atau boleh juga jarak dari titik A ke titik C. Ini disebut dengan amplitudo atau simpangan maksimum. Ya, jadi amplitudo ini itu definisinya boleh jarak maksimum benda ke titik setimbang atau kita boleh juga mendefinisikan sebagai simpangan maksimum begitu. Simpangan maksimum. Nah, seperti ini. Sampai sini bisa dipahami untuk definisi yang simpangan dan amplitudo ini? Bisa ya? Oke. Nah, ada definisi yang lain yang perlu kita ketahui ketika membahas tentang getaran. Ya. Yang pertama, yang berikutnya ya, ini namanya frekuensi. Ya.
Nah, untuk frekuensi sendiri ini simbolnya F. Nah, kalau frekuensi ya secara definisi ini ya kita bisa definisikan sebagai banyaknya getaran ya. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran persatuan waktu. Ya. Banyaknya getaran persatuan waktu. Nah, itulah yang dinamakan sebagai frekuensi. Nah, untuk frekuensi sendiri, ya, ini secara matematis dapat kita definisikan seperti ini. F ini adalah banyak getaran itu adalah N. Kemudian persatuan waktu ini T. Nah, jadi ini adalah definisi frekuensi secara matematis. Nah, gitu ya. Untuk keterangannya sendiri, N ini menyatakan banyak getaran yang terjadi. Ya, banyak getaran. Misalnya 10 kali, 20 kali getaran, seperti itu. Kalau T, ini adalah selang waktu terjadinya getaran. Satuannya ini tentunya dalam detik atau sekon. Ya, kalau F sendiri, itu tadi adalah frekuensi. Ya, ini satuannya adalah hertz. Ya, kita singkat Hz. Begitu. Untuk definisi frekuensi. Nah, kemudian kebalikan dari frekuensi ya, ini dinamakan sebagai periode. Nah, di sini ada istilah periode. Periode ini adalah secara matematika simbolnya ini T ya, T besar. Jadi kalau yang namanya periode ini kebalikan dari frekuensi. Nah, sehingga kita bisa buat definisinya. Yang namanya periode ini adalah waktu yang diperlukan ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Melakukan satu kali getaran. Itu adalah definisi dari periode. Nah, kalau secara matematis ya, periode ini kita simbolkan T. T itu adalah waktu per banyak getaran. Ya, T per N. Nah, seperti ini. Jadi bedakan T besar dengan T kecil. Ya, kalau di sini T besar ini definisinya adalah periode. Ya, satuannya sama dengan T kecil, yaitu sekon. Nah, kalau T kecil ini seperti yang dimiliki oleh frekuensi tadi, ya. T kecil itu adalah waktu. Satuannya juga sama ya, second. Nah, kalau N-nya tadi tetap ini merupakan banyak getaran. Nah, begitu ya, 10 kali getaran, 20 kali getaran, misalnya seperti itu nanti kejadiannya. Ini adalah definisi dari periode. Nah, sekarang kalau kita tinjau frekuensi dan periode ini memiliki yang namanya hubungan. Pak, saya izin ke toilet sebentar ya. Oh ya, mau catat? Mulai dari mana? Izin ke toilet sebentar ya. Oh ya, ya oke, siap, 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 siap. Silakan.
lognya lalu masukkan. Sore, He. Oke, nanti kita lanjut ya. Ini. Nah, sekarang kita coba lihat nih, antara frekuensi dan periode itu memiliki hubungan. Nah, jadi kalau kita lihat rumusnya ini kan frekuensi itu N per T. Kalau periode itu adalah T per N. Ternyata rumusnya kebalikan. Artinya, kita bisa buat ini, hubungan frekuensi dengan F. Ya. Frekuensi F maksud saya dengan T. Ya. Ini kita bisa buat seperti ini saja. Kalau ternyata frekuensi ya ini adalah kebalikan dari periode ya seperti itu. Frekuensi adalah seperti atau penulisannya boleh juga kita buat seperti ini. Kebalikannya berarti periode adalah seper F. Nah, itu adalah hubungan yang terjadi antara frekuensi dan periode. Sampai sini paham? Paham. Oke ya. Nah, itu adalah definisi frekuensi dan periode. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh-contoh soalnya ya. Saya coba ambil dulu dari buku. Ya, sebentar, saya lihat dulu soalnya ya. Tadi ada beberapa di soal latihannya. Oke, ini. Kita coba soal di halaman berapa ini ya? Ada soal di halaman 152 ya. Ada beberapa soal di halaman 152. Saya copy dulu. Halaman 152 ya. Saya coba kopikan 3 soal dulu. Ini ya. Halaman 152. Kita coba bahas. Pak, suaranya agak gasek-gasek. Soal nomor 1. Jadi kali melewati suatu lubang. Jadi dengan frekuensi. Oh ya. Nah, kalau gini gimana? Kedengaran nggak? Masih ngelek-ngelek, He. Suaranya ya? Masih ngelek ya? Sekarang udah bagus. Oke. Oke ya. Nah, kita coba ini kerjakan soal nomor 1 ya. Tetapi sebelum kita kerjakan, saya akan turunkan dulu rumusnya. Ya, jadi ini saya pindahkan dulu ini soal nomor berikutnya ini ke sini. Ya. Saya akan coba turunkan rumus supaya kamu nanti bisa memahami soal nomor 1 ini. Ya. Begini. Saya contohkan ya. Pada bandul ya. Jadi ada istilahnya di sini namanya bandul matematis. Ya. Sering diistilahkan di sini sebagai bandul matematis. Bandul matematis itu seperti apa? Ya, ada benda diikat pakai tali, kemudian diayun. Itu disebut bandul matematis. Jadi kita misalkan ini ya. Ini bandulnya di sini. Kemudian kita gantung di atap pakai tali ringan. Katakanlah begini. Ini ya. Nah, bandul ini memiliki massa sebesar M. Talinya dianggap ringan. Ya. Katakanlah talinya ini memiliki panjang sebesar L. Ya. Jadi panjang talinya itu di sini. Dari ujung atap ini sampai ke bendanya kita ukur panjangnya sebesar L. Kemudian massa dari si bandulnya itu kita namakan variabelnya M. Nah, ini bandul kita simpangkan. Ya, kita simpangkan. Kalau disimpangkan, katakanlah begini. Posisinya jadi ada di sini.
Ya, ada di posisi ini. Oke. Nah, dari sini akan terbentuk sudut secara matematis. Ya, sudutnya adalah ini. Ini namanya sudut theta. Ya, begitu. Ya, secara matematis begitu dia. Nah, kemudian yang terjadi adalah ada istilahnya, getaran itu ada beberapa macam. Salah satunya disebut ini, ada istilahnya gerak harmonik sederhana. Ya, jadi ada namanya gerak harmonik sederhana. Nah, saya sering menyingkatnya sebagai GHS. Ya, gerak harmonik sederhana. Ini adalah getaran, jenis getaran yang paling dasar, yang paling umum. Nah, getaran atau gerak harmonik sederhana ini terjadi apabila begini, sudut simpangan theta, di sini kan tadi ada theta ya, tetanya ini kurang dari 15 derajat. Berarti tetanya ini kecil ya. Jadi ini boleh kita istilahkan sudut simpangannya ini kecil. Ya, jadi sudut simpangan kecil. Nah, kalau ini yang terjadi ketika bandul kita simpangkan dengan sudut yang kurang dari 15 derajat, misalnya kita simpangkan 10 derajat, maka dia akan mengalami getaran. Getarannya itu disebut sebagai gerak harmonik sederhana. Nah, yang terjadi adalah begini, ya. Mungkin kamu belum paham, bisa saja belum paham cara penurunannya, tetapi nanti kita tinggal pakai rumus jadinya saja ya. Intinya begini. Kalau sesuai dengan hukum Newton, ketika ada benda ayun, ya, ketika ada benda berayun, artinya benda ini bisa mengalami hukum Newton. Nah, hukum Newton terjadi apabila begini, kita peninjau nih, si benda ini memiliki yang namanya gaya berat. Gaya berat itu digambarkan dengan bentuk vektor berupa panah, yaitu vektor gaya berat M kali G. Kemudian di sini ada yang namanya vektor tegangan tali yang bekerja pada bandul. Nah, kemudian bandul ini akan berayun bergerak bolak-balik ya, menuju ke titik setimbangan. Artinya di situ ya, si gaya berat ini Mg ini ya akan mengarah ke arah sini. Ya. Kemudian ini juga gaya berat itu bisa diproyeksi namanya istilahnya ya, diuraikan vektornya ke arah sini. Nah, jadi kalau ke sini, ini ada sudut namanya theta. Nah, karena ini ada sudut namanya theta, maka di sini penguraian gaya berat itu menjadi Mg cos theta. Sementara ke arah yang ini, ya, ini nama vektornya adalah Mg sin theta. Begitu. Nah, yang terjadi adalah kita meninjaunya, kita buat suatu titik koordinat begini. Misalkan arah yang ini adalah sumbu X. Yang ini adalah arah sumbu Y. X dan Y ini saling tegak lurus. Maka berdasarkan hukum Newton, ya, pada sumbu X itu akan terjadi seperti ini. Sigma X sama dengan M kali AX. Dia bergerak di arah sumbu X. Karena bergerak di arah sumbu X, maka akan ada sebuah gaya di sini yang menyebabkan benda itu berayun menuju titik kesetimbangan. Nah, gaya tersebut disebut ini gaya pemulih, yaitu sebesar Mg dikali sin theta. Nah, gaya berat itu kan Mg. M kali G di sini dikali sin theta. Nah, gaya pemulih ini arahnya menuju ke titik kesetimbangan. Artinya itu nilainya negatif. Ini akan sama dengan massa dikali. Nah, ketika benda bergerak harmonik sederhana, itu percepatan yang dialami itu disebut sebagai ini, min kuadrat kali X. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita jabarkan ini ya, kita bisa coret nih tanda negatif di kiri dan di kanan kita coret. M dengan M kita coret, di kiri kanan ada M dan M ya di sebelah kiri kanan. Maka nanti bentuk persamaannya jadi begini, G dikali sin theta sama dengan omega kuadrat dikali X. Nah, ini. Nah, sin theta itu apa?
Nah, ini ada syarat yang harus dipenuhi. Saat benda berayun dengan sudut yang kurang dari 15 derajat, ya, nilai dari sin theta, ya, ini hampir sama dengan tan theta, tangen theta secara trigonometri, ya. Jadi sin theta ini boleh kita anggap hampir sama dengan ini, X dibagi L. X itu yang mana? X itu jarak ini, jarak titik ini ke sini, ya, itu disebut X, ya. Jadi X dibagi L. Nah, kita masukkan itu persamaannya ke sini. Berarti G sin tetanya kita ganti jadi X dibagi L sama dengan ini omega kuadrat, ini X. Nah, X-nya bisa kita coret nih. X di kiri dan X di kanan kita coret. Ujung-ujungnya kita dapat sebuah persamaan nih. G dibagi L itu adalah omega dikuadratin. Nah, omega ini apa? Kalau ditanya omega itu apa? Omega ini adalah kecepatan sudut. Ya. Nah, kecepatan sudut. Ya, satuannya itu dinyatakan dengan rad per sekon. Ya. Nah, omega sendiri ini dapat dinyatakan secara matematis dengan persamaan ini, 2pi dikali frekuensi. Ya. Omega adalah 2pi dikali frekuensi. Atau boleh dinyatakan dengan persamaan begini. Omega itu adalah 2pi dibagi dengan periode. Nah, seperti itu. Ya. Ada hubungannya dengan frekuensi dan periode. Nah, kalau begitu, kita coba nih, ya, uraikan nih. Kalau kita urai nih, ya, ini kan ada kuadrat omeganya. Kita pindahin nih. Jadi begini. Akar G dibagi L sama dengan omega. Nah, jadi kalau kita ganti omeganya ini jadi 2pi dikali frekuensi, maka bentuk persamaannya jadi begini. 2pi dikali frekuensi itu sama dengan akar dari G per L. Nah, frekuensi itu tidak lain adalah 1/2pi dikali akar G per L. Nah, ini adalah bentuk persamaan yang pertama. Ya. Nah, bentuk persamaan yang kedua bagaimana? Kalau kita ganti dengan ini. Omeganya kita ganti jadi 2pi per T. Nah, kalau kita ganti dengan 2pi per T, ya, saya coba ambil yang ini tadi. Nah, yang ini saya coba ambil, letakkan di sini. Ya. Kemudian ini saya buat begini. Akar dari G per L sama dengan omeganya saya ganti 2pi dibagi periode per T begini. Maka periode itu apa? Periode itu tidak lain adalah 2pi dibagi dikali akar dari L per G. Nah, inilah bentuk persamaan periode dan frekuensi. Ya. Nah, untuk penurunan rumusnya ini sebenarnya kamu ini tidak diwajibkan menguasai, ya. Yang penting itu kamu yang harus menguasai kalau di tingkat SMP itu begini. Kamu harus tahu rumus periode dan frekuensi pada suatu bandul, ya. Jadi saya ambil kesimpulan begini, ya. Ini dua rumus ini kamu harus kuasai. Ya. Nah, ini, ya. Jadi intinya kamu harus tahu dua rumus ini. Ini adalah rumus frekuensi, ya, frekuensi dan periode pada bandul. Nah, itu ya. Jadi ingat saja rumus ini. Kalau untuk turunannya tadi itu hanya pengayaan. Nah, sekarang kita tinjau apa sih G itu gitu ya. Atau apa L itu gitu. Nah, kalau ditanya seperti itu, G-nya ini adalah percepatan gravitasi. Kalau di bumi berarti percepatan gravitasi bumi. Gravitasi maksud saya ini. Gravitasi. Satuannya itu meter per sekon kuadrat. Kalau misalkan tidak dikasih tahu, G-nya itu kita pakai saja 10 meter per sekon kuadrat supaya mudah dalam menghitung. Ya. Kemudian kalau L apa? L-nya ini adalah
panjang talinya begitu. Satuannya meter. Kemudian kalau F itu tadi frekuensi, T itu tadi periode. Kalau ini pi ya, ini pi. Pi-nya ini berapa? Kalau nggak dikasih tahu ya pakai aja 22/7 atau 3,14. Ini kan suatu konstanta gitu. Paham? Nah, artinya apa? Di sini berdasarkan rumus ini dapat kita simpulkan ya. Ternyata frekuensi itu berbanding lurus dengan akar dari kecepatan gravitasi. Begitu ya. Nah, kemudian kalau dengan periode ya itu dia berbanding terbalik dengan akar dari percepatan gravitasi. Kalau frekuensi ini berbanding terbalik dengan panjang tali, akar panjang tali. Sementara kalau periodenya itu dengan panjang tali itu akan berbanding lurus. Maknanya adalah apa? Maknanya adalah begini, kalau kita meninjau yang frekuensi ya, frekuensi ini besar akibat percepatan gravitasinya besar. Frekuensi besar apabila panjang talinya kecil gitu. Nah, kalau periode kebalikannya. Periode itu besar apabila percepatan gravitasi kecil. Sementara periode besar apabila panjang talinya besar. Nah, kita akan menggunakan yang ini semua. Hubungan ini untuk menjawab soal nomor 1 tadi. Ya, jadi kita pakai ini untuk menjawab hubungan nomor 1 tadi. Kita kembali ke soal. Soalnya adalah yang ini. Ya. Nah, sekarang kita letakkan ke bawahnya. Ya. Kita coba baca dan pahami makna soal. Sebuah bandul tergantung di bawah meja dengan tali melewati suatu lubang pada meja. Jika tali ditarik sedikit demi sedikit, apa yang terjadi dengan periode getaran? Ditarik sedikit demi sedikit itu artinya talinya panjangnya diapain? Dikurangin. Oke. Panjang talinya dikurangin. Yang ditanya periode. Nah, berarti kita pakai yang ini. Hubungan periode dengan panjang tali. Kita pakai yang ini. Kalau gitu, kalau talinya dikurangin, artinya periodenya juga Berkurang. kurang gitu. Karena periode berbanding lurus dengan akar dari panjang talinya gitu. Nah, kalau begitu apa? Jawabannya jadinya bagaimana nih kalau kita buat dalam kata-kata? Begini. Kalau kita buat dalam kata-kata, ini. Ya, kita coba buat. Saya tulis dulu rumusnya di sini. Ya. Ya. Pakai rumus ini aja. Ya, begini. Periode pada bandul, ya, periode pada bandul dapat dinyatakan dengan persamaan T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, itu. Karena persamaan ini, kita bisa mendapatkan hubungan. Sehingga didapatkan hubungan. Periode itu berbanding lurus ya. Berbanding lurus dengan akar panjang tali. Nah, atau kalau boleh kita tuliskan seperti ini. Periode itu berbanding lurus dengan akar panjang tali. Nah, hal ini menyebabkan apa? Nah, ini kita buat seperti ini. Hal ini menyatakan bahwa
bukan menyatakan ya. Hal ini bukan hal ini ya. Dari perbandingan tersebut ya. Dari perbandingan tersebut kita didapatkan hubungan bila panjang tali dikurangi ya atau diperkecil, maka periode bandul ikut mengecil. Nah, ini ya. Jadi kita boleh buat jawabannya kalau misalkan disuruh menjelaskan pakai kata-kata, kita tulis aja seperti ini. Paham nggak? Paham. Ya. Nah, jadi untuk bandul yang perlu kamu ingat itu ini saja. Rumus yang ini. Frekuensi dan periode. Yang dihubungkan dengan panjang tali dan percepatan gravitasi. Karena nanti soal-soal pasti berhubungan dengan ini. Nah, kamu tidak diwajibkan untuk memahami penurunan rumusnya. Kalau tingkat SMP hanya butuh hafal rumus ini saja. Gitu. Bisa ya? Iya. Oke. Kalau sudah, kita bisa lanjut ya. Ini nomor 1 sudah ya. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Tidak. Oke, kalau tidak, kita lanjut ke soal nomor 2. Tadi soal nomor 2-nya saya letakkan di bawah ya. Nah, yang ini saya ambil lagi, saya potong dulu. Saya letakkan di bawahnya. Oke. Nih. Berikutnya, pada umumnya detak jantung manusia dalam 1 menit adalah 72 detakan. Nah, ini soal diketahui begini. Diketahui detakan itu kita nyatakan sebagai getarannya. Berarti banyak getarannya itu N sebesar 72. Ya. Detakan. Kemudian itu terjadi dalam waktu 1 menit. Berarti T-nya ini adalah 1 menit. Nah, 1 menit berarti kita jadikan detik. 1 menit itu 60. Nah, yang ditanya di soal ini apa? Yang ditanya adalah berapakah periode? Periode itu T. Kemudian berapakah frekuensi? F. Nah, seperti ini. Kalau begitu, kan kita tadi tahu rumusnya ya. Rumusnya kan sudah kita bahas tadi. Kalau periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. Berarti T adalah T kecil per N. Ya udah, T kecilnya ini tadi kan 60 detik. Banyak getarannya 72. Nah, berarti ini saja untuk periodenya. Nah, berapa ini? Kalau kita perkecil berapa itu? 5/6 ya. Oke. Kita pakai saja ya. 5/6. Pak, suaranya periodenya. Kalau frekuensinya, nah, 72, 65 Hz. Oh, suaranya nggak jelas ya? Ini gimana sekarang? Hertz. Nah, seperti ini. Paham? Paham. Oke, ya bisa ya. Nah, ini kita jangan pakai kata-kata aja. Kita singkat aja langsung ya. Biasanya kalau frekuensi Hz gitu aja, Hertz. Ngerti ya? Ngerti. Yang ini nomor 2 apa? Oke. Lanjut ke soal nomor 3-nya. Jadi saya naikkan dulu ya. Soal nomor 3. Mengapa roda traktor yang berukuran besar cenderung bergerak lebih lambat jika
dibandingkan roda kecil. Jelaskan. Oh ini ya. Coba nih, kita coba buat ya. Misalkan ini ada 2 buah roda. Ya. Cenderung bergerak lebih lambat. Ini ada dibahas nggak di buku kalian penjelasannya ya? Ini biasa tentang, sebentar, saya cari dulu dia maunya ini mau dijelaskan pakai teori apa. Kalau berdasarkan buku, oke. Ya, kita buat aja begini. Misalkan 2 roda ya. Ini ada 2 roda. Kita ganti warnanya supaya beda. Oke. Yang satu itu rodanya lebih besar. Saya tarik garis, ini jari-jarinya. Ini roda pertama itu R1. Kemudian yang kedua itu ini. Jari-jarinya itu R2. Ya. Nah, mengapa roda traktor yang berukuran besar cenderung bergerak lebih lambat jika dibandingkan roda kecil? Oke. Ini sedikit. Ya, ini misalnya lintasan. Saya coba jelaskan pakai cara seperti ini saja. Nah, misalkan ini lintasannya. Ini lintasan yang dilalui oleh kedua roda tersebut. Saya geserkan dulu ini sedikit. Ini saya pindahkan. Coba saya turunkan ya ke bawah. Begini kira-kira. Ya. Kamu bisa bayangkan nih, kedua roda ini misalnya berputar dalam arah searah jarum jam. Ya. Nah, ini ada titik di sini. Di ujung ini ya. Dan di ujung ini itu terdapat suatu titik ya. Nah, titik itu bergerak misalnya. Nah, kalau kita ukur ini jaraknya ke tanah ya. Ini jaraknya ke tanah. Nah, kalau kita lihat di situ ya. Untuk jaraknya yang ini adalah 2 kali jari-jari R1. Yang ini jaraknya 2 kali jari-jari R2. Nah, kita lihat ya. Jari-jari roda pertama itu lebih besar daripada jari-jari roda kedua. Paham ya? Paham. Nah, oke. Kemudian kita lihat di sini. Ketika roda berputar, itu ada rumus yang digunakan. Ya, rumus yang digunakan ini misalnya kita ingin meninjau di titik ini. Ya, di titik ini ada yang namanya kecepatan linier, V namanya. Di titik ini juga ada yang namanya kecepatan linier, katakanlah V2. Ya, nah kecepatan linier ini ya ada istilahnya kecepatan linier. Ya, itu adalah V. Nah, secara matematis, kecepatan linier ini dapat dinyatakan dengan persamaan begini. V adalah omega dikali dengan R. Nih. V adalah omega dikali R. Oke. Ini adalah rumus kecepatan linier. Nah, ini terjadi saat kapan? Ketika ada roda yang menggelinding, ya. Jadi rumus ini berlaku untuk roda ya yang menggelinding tanpa slip. Menggelinding, ada istilahnya menggelinding tanpa slip. Akan berlaku yang namanya slip ya. V sama dengan omega kali R. Nah, kita misalkan anggap nih, ya, kecepatan linearnya sama. Seandainya nih, ya, kalau kita misalkan, ya, misalkan V1 sama dengan
V2 ya. Yang terjadi apa? Nah, lihat. V itu kan ini ya. Kalau V1 itu kan artinya omega 1 dikali R1. Nah, sorry, ini bukan R1 ya. R-nya itu jarak ini, jarak titik ini atas. Nah, dikali 2R1. Kemudian kalau di sini V2 itu adalah ini omega 2 dikali 2R2. Nah, Bukannya kita W coba samakan. kali R ya Pak rumusnya? Kenapa? Bukannya kecepatan linear rumusnya W kali R ya? Iya, ya. Tapi kan ini, kita mau tinjau ini. Jarak titik ini sampai ke sini, anggap ini adalah titik porosnya. Kalau roda ini berotasinya misalnya begini, kecepatan omega 2 seperti ini, yang ini berotasinya begini, secara jam, maka jarak titik ini ke titik ini itu kan sebesar 2R. Oh. Ya. Nah, kita akan samakan nih, ya. Kita samakan. Berarti omega 1 dikali 2R1 sama dengan omega 2 dikali 2R2. Nah, ini kita coret 2-nya. Artinya omega 1 kita bandingkan dengan omega 2, ini apa? Sama dengan R2 per R per 1. R1. Oke, itu asal turunan rumusnya ya. Nah, sekarang omega itu apa? Nah, tadi kan ini ada. Omega itu kan adalah 2pi kali F. Atau boleh omega itu 2pi dibagi T. Nah, kita masukkan aja itu. Ya. Coba saya ganti omeganya jadi ini. Jadi F aja, frekuensi. Berarti omega 1 itu adalah 2pi kali F1 dibagi omega 2 berarti 2pi kali F2. Nah, ini R2 per R1. Kita coret 2pi-nya. Nah, artinya apa? F1 per F2 ini berbanding lurus dengan R2 per R1. R1. Nah, nih sekarang kita dapat hubungan seperti ini. Apa hubungan frekuensi dengan jari-jari? Hubungannya apa? Frekuensi berbanding terbalik dengan Jari-jari. jari-jari. Nah, itu. Nah, bisa kita jawab pakai ini. Ya, coba kita cek. Mengapa roda traktor yang berukuran besar cenderung bergerak lebih lambat jika dibandingkan roda kecil? Nah, ini hubungannya. Ya. Karena ini. Ya, ingat tadi jari-jari roda pertama kan lebih besar dari jari-jari roda kedua. Artinya apa? Frekuensinya kebalikannya. Nah, inilah jawabannya. Nih. Paham? Paham. Jadi ini jawabannya. Kalau kita buat dalam bentuk kata-kata bagaimana? Nah, coba kita buat soal itu, kita buat penjelasannya pakai kata-kata. Ya. Mengapa roda traktor yang berukuran besar cenderung bergerak lebih lambat jika dibandingkan roda kecil? Nah, ini. Kita buat ya. Ya. Frekuensi berbanding frekuensi itu berbanding terbalik dengan jari-jari jari-jari roda. Sehingga
Sehingga apa? Sehingga menyebabkan R2 kurang dari R1 berarti ya, roda besar menyebabkan roda besar frekuensinya lebih kecil. ya, bergerak Lebih dengan lambat. iya, frekuensi yang lebih lambat. Lambat dibandingkan dengan roda kecil. Lebih lambat dibandingkan dengan roda kecil yang memiliki frekuensi lebih besar. Paham? Paham. Oke ya, kira-kira begitu ya. Nah ini penurunan rumusnya ini tidak ada di buku ya. Jadi ini bisa pengayaan saja. Kamu boleh cuman mengingat syarat ini aja, hubungan frekuensi dan hubungan frekuensi dengan jari-jari roda. Ada pertanyaan? Tidak. Oke ya. Oke, kalau itu sudah nomor 3 ya. Kita coba lanjut ke soal berikutnya yang ada di halaman 152 ya. Ya, 52. Soal nomor 4 coba kita bahas. Nah, saya copy dulu ya. Soal nomor ini ada pegas ya. Ini kok ada traktor. Oh, ini traktor tadi ini ya. Ini traktor ini nggak dipakai ya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Mengenai pegas ya. Oke, ini pegas. Saya coba turunkan dulu rumusnya ya. Sebagai pengayaan. Jadi nanti kamu cukup mengingat rumusnya. Tidak diharuskan untuk mengingat asal penurunan rumusnya. Ya. Jadi kalau kamu ketemu ini pegas ya. Ternyata pada pegas itu bisa dicari frekuensi dan periode getarannya ya. Jadi yang paling sederhana itu begini ya kasusnya. Katakanlah ini ada lantai licin. Ya, katakanlah ini lantai licin, kemudian ini ada dinding ya. Ini ada dinding. Nah, kemudian saya letakkan sebuah pegas di sini. Ya, saya coba tarik, saya ikat pegas. Ini saya ikat pegas di sini. Ini ada pegasnya. Ini. Kemudian ini saya ikat dengan sebuah benda. Katakanlah ini benda. Ini bendanya bermassa M. Ya, ini benda bermassa M. Ini pegas yang memiliki konstanta pegas sebesar K. Nah, kasusnya adalah ini di lantainya itu licin. Nah, ketika lantai licin, ya, saya meninjau satu titik di sini. Ada satu titik di sini, pusat massa bendanya ya. Nah, ini kalau saya tarik garis, sebelum disimpangkan, ini adalah titik setimbang. Titik setimbangnya. Nah, saat ini pegasnya saya tarik ke arah belakang, ke kanan, yang terjadi adalah pegasnya akan menyimpang di sini. Nah, kira-kira posisinya ada di sini. Nah, nanti pegasnya akan mengalami pertambahan panjang, akan memanjang seperti ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, ketemulah di sini ada pertambahan panjang sebesar delta X. Nah, begitu. Ya. Nah, nanti si pegas ini akan bergerak bolak-balik. Nah, bergerak bolak-baliknya di mana? Di sini. Nanti dia akan bertambah panjang sebesar delta X, kemudian memendek sebesar delta X, bisa jadi dia pegasnya ada di sebelah kiri. Ya, pokoknya ini bergetar bolak-balik begini. Ya. Nah, kita bisa cari berdasarkan hukum Newton 2. Ya.
sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini dalam arah sumbu X. Berarti percepatannya dalam arah sumbu X. Nah, di situ ada gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja itu ini. Ini namanya gaya pegas. Ya, F pegas. Nah, gaya pegasnya ini karena menuju ke titik kesetimbangan, maka nanti didapatkan rumus gaya pegas itu Fp, ya, itu adalah K kali delta X. Ya, karena dia menuju ke titik kesetimbangan, ini ada negatifnya. Delta X. Ini M sama dengan apa dikali percepatan untuk benda yang berosilasi itu dinyatakan dengan rumus ini. Min omega kuadrat kali delta X. Nah, kita lihat di situ, tanda negatifnya boleh dicoret. Delta X-nya kita coret, sehingga ketemunya K sama dengan M kali omega kuadrat. Nah, dari sini, ya, dari hukum Newton 2 ini, kita dapatkan begini. Ya, omega itu, omega kuadrat, tiada lain adalah K per M. Nah, kalau gitu omega tiada lain adalah akar dari K kita bagi dengan M. Nah, omega itu apa? Nah, omega itu kan tadi kita sudah dapat ya. Omega itu adalah 2pi kali F itu tidak lain adalah omega. Atau 2pi dibagi periode ini juga omega. Nah, kita bisa cari nih frekuensi pada pegas dan periode getaran pada pegas. Caranya adalah ini tinggal buat. Untuk yang mencari frekuensi 2pi dikali F sama dengan akar K per M. Nah, berarti frekuensi adalah 1 per 2pi dikali akar dari K per M. Ini adalah bentuk persamaan yang pertama. Ya. Ini untuk menentukan frekuensi yang terdapat pada pegas yang berayun atau bergetar. Ya. Nah, kalau kita mau cari periode, berarti kalau mau cari periode, tinggal ganti bentuknya ini. Omeganya kita ganti jadi 2pi per T. Berarti 2pi per T sama dengan akar K per M. Nah, dari sini kita dapat nih, periode itu adalah ini. 2pi, ya, akar dari K dengan M-nya ini kita balik aja. M per K. Nah, ini. Ya. Nah, kedua rumus ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan periode dan frekuensi pada pegas. Nah, untuk soal ini. Ternyata saya belum copy, saya ulang. Jadi kamu nggak perlu tahu, sebenarnya pengayaan aja ini ya. Untuk penurunan rumusnya pengayaan, yang perlu tahu itu adalah hasil jadinya. Ya, jadi kedua rumus ini dipakai untuk menentukan frekuensi dan periode pada pegas. Ya, frekuensi dan periode pada pegas. Nah, di situ harus tahu K itu apa, M itu apa, ya. Jadi di sini K itu adalah namanya konstanta pegas. Ya, K itu adalah konstanta ya. Konstanta pegas. Satuannya Newton per meter. Kemudian kalau M itu menyatakan massa benda. Satuannya dalam kilogram. Nah, kalau sudah, kita bisa hubungkan persamaan ini ke soal, gitu ya. Coba kita baca soalnya, terus kita kerjakan. Pak, itunya yang pembuktiannya saya mau lihat bentar ya. Oke, nih. Pakai hukum Newton ya. Sigma F-nya itu gaya pegas. Min K delta X. Ini sama dengan M kali AX. Percepatan osilasi itu min omega kuadrat kali delta X.
Sudah. Oke. Ya. Oke. Ya, kita kembali ke soal kalau begitu. Nah, ini kita coba bahas soalnya ya. Beban bermasa 500 gram digantung pada ujung pegas. Berarti dikasih tahu begini. Dikasih tahu awalnya masa M1-nya ya, masa beban awalnya 500 gram. Digantung pada ujung pegas. Berapakah frekuensi pegas jika masa beban diganti? Berarti M2-nya itu 350 gram. Pegas bergetar dengan frekuensi 3 Hz. Nah, maksudnya begini. Saat masanya 500 gram, frekuensi pegasnya itu kita namakan F1 sebesar 3 Hz. Yang ditanya di soal ini, berapakah frekuensi saat masanya diganti jadi 350 gram F2. Nah, tinggal kita lihat apa hubungan frekuensi dengan massa pada rumus frekuensi pada pegas. Ini F itu sebanding dengan 1/akar M. Frekuensi berbalik dengan akar M. Paham? Nah, kalau begitu, kita bisa turunkan rumusnya nih. Begini. Kita butuh F2. F2 per F1 itu sama dengan ini saja. Akar dari M1 per akar dari M2. Nah, pakai ini aja. Nah, tinggal masukkan data yang diketahui. Nah, kalau sudah, tinggal masukkan datanya nih. F2-nya kita nggak tahu. Ya. F1-nya itu 3. Kemudian ini akar M1 berarti akar 500. Yang bawahnya itu akar 350. Nah, kalau sudah, ini sama saja begini kan. F2 sama dengan akar 500. Ini bisa kita buat begini. 500 per 350 kita kali dengan 3. Nah, berapakah F2-nya ini? 500 per 350 kalau diperkecil gimana? 3 kali akar 10/7. 3 kali akar 10/7. 50 per 35 ya. Sama bagi 5. Sama bagi 5. Nolnya kita coret 1 ya. 50 per 35 itu berapa ya? 50 per 35. 10/7. Ya, langsung aja ya. 10 per 7 kali 3. Kira-kira begini. Bisa lebih sederhana nggak ini? Nah, kalau misalnya mau dihitung, lebih baik pakai kalkulator ya. Sebentar ya. Oke. Nah, coba dibantu hitung. Akar 10 per 7, 0,7 ya. Akar 0,7 kali 3 berapa nih? Akar 0,7 kali 3. 2,5 ya. Sekitar ini. 2,5 Hz. Bisa? Bisa. Oke ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, soal nanti kalau biasanya yang berhubungan dengan getaran dan periode itu untuk bandul dan pegas paling sering. Nah, pokoknya ingat aja kalau pegas itu rumusnya yang 2 ini. Frekuensi dan periodenya. Kalau bandul pakai rumus yang tadi yang ini. Pakai yang 2 ini. Ya. Frekuensi pada bandul. Saya sering ketemu. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak. Bisa ya? Oke. Kira-kira begitu menghitungnya. Kemudian kita bisa lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Untuk soal nomor 5. Ya, coba nih. Nomor 5 saya naikkan dulu ya ke atas.
Belakangan ini, gedung-gedung dibangun dengan bahan-bahan yang lebih ringan. Bagaimana pengaruhnya terhadap frekuensi alami getaran gedung akibat truk yang melintas, adanya petir, dan sumber getaran alami lainnya? Nah, ini berhubungan dengan pegas. Nah, kita lihat tadi, rumus frekuensi pada pegas kan ini. Ya. Nah, soal ini mintanya frekuensinya kita hubungkan dengan massa. Nah, hubungannya kita sudah tahu tadi ya. Di soal tadi juga sudah ada nih. Frekuensi itu berbanding terbalik dengan akar massa. Nah, kalau begitu, jawaban untuk soal nomor 5 ini kita pakai saja hubungan frekuensi dengan akar massa. Artinya apa? Kalau massanya lebih ringan, ya, yang terjadi adalah frekuensi getarannya akan semakin besar, gitu ya. Nah, artinya peluang untuk mengalami misalnya kena getaran itu lebih besar. Artinya dia akan bergetar lebih kuat. Gitu. Ya kalau seandainya ada gempa, ya gempanya ini bisa menyebabkan bangunan gedung itu menjadi lebih mudah untuk hancur, gitu. Karena frekuensinya makin besar, dia lebih banyak, lebih cepat berayunnya. Paham maksudnya? Paham. Oke ya. Nah jadi kalau kita buat pakai kata-kata ya, ini dibangun dengan bahan yang lebih ringan. Berarti masanya ya. Bila massa ya, bila massa benda kecil ya semakin kecil akan menyebabkan frekuensi getaran semakin besar. Nah, ini aja jawabannya. Sehingga menyebabkan apa? Gedung-gedung tersebut akan bergetar lebih besar, lebih cepat gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Tidak. Pak, saya izin ke toilet sebentar. Oke, siap. Oke ya. Kita lanjut ya. Jadi sudah bisa ya. Jadi ini bila massa benda semakin kecil akan menyebabkan frekuensi getaran semakin besar. Hal ini menyebabkan bangunan akan bergetar dengan frekuensi yang besar. Ya. Ini boleh kita tambahkan begini.
hal ini menyebabkan ya bangunan akan bergetar lebih cepat. Bergetar dengan frekuensi yang lebih besar, ya. Dengan frekuensi yang lebih besar. Nah, gitu saja. Paham ya? Paham. Oke, nah selanjutnya ini nomor 5 ya. Kita coba soal berikutnya itu nomor 6. Saya copy dulu ya. Soal di halaman 152 ini. Nih, nomor 6-nya. Gambar di samping menunjukkan getaran yang mendapat rintangan. Sebuah tali yang panjangnya L digetarkan dengan periode T. Jika bandul mengenai suatu rintangan, seperti pada gambar, berapakah periode getaran bandul? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu rumus frekuensi getaran pada bandul. Nah, tadi kita sudah turunkan rumusnya ya. Saya coba ini ya, copy lagi. Ini tadi ya, rumus frekuensi getaran pada bandul. Yang ini. Oke, yang ditanyakan frekuensi. Saya copy itu dulu ke bawah ya. Nanti kita analisa. Nih. Sorry, ini yang ditanya periode ya. Periode berarti bukan frekuensi. Saya coba ulang copy. Pada bandul. Nah, yang ini. Oke, ini rumusnya. T sama dengan akar 2pi. Sorry, T sama dengan 2pi di akar L per G. Nah, itu adalah rumus periode yang terjadi pada bandul. Nah, sekarang kalau kita perhatikan gambarnya, ini ya. Saya copy dulu ya. Saya copy gambarnya. Kemudian saya coba perbesar supaya kita bisa lebih mudah menganalisanya. Nah, ini ya. Saya kasih nama titik. Misalkan ini, pada saat di sini, ini adalah posisi A. Pada saat di sini, ini posisi B. Pada saat di sini adalah posisi C. Ya, betul. Nah, kita coba baca soalnya. Gambar di samping menunjukkan getaran yang mendapat rintangan. Sebuah tali yang panjangnya L digetarkan dengan periode T. Nah, dari kata-kata di soal itu begini. Ya, periode awalnya itu T. Ini diketahuinya ya. Diketahui. Panjang talinya L. Nah, jika bandul mengenai suatu rintangan seperti gambar, berapakah periode bandul sekarang? Nah, berarti yang ditanya itu adalah berapakah T2-nya. Bila L2-nya berapa? Nih, lihat. L2-nya sekarang berapa itu? 3/4. Dikurangi ya, ini berarti tinggal 1/4. Nah, jadi di sini, dari sini ke sini yang kita perlukan. Inilah L2-nya. Paham? Paham. Nah, ini berarti menjadi 1/4 L. Dah, kalau sudah, tinggal kita pakai rumusnya, perbandingan. T dengan L berbanding lurus ya. Ya. T dengan akar L berbanding lurus. Ya sudah, berarti kita butuh T2. T2 per T1 ini sama dengan akar dari L2 per akar L1. Nah, ya, tinggal dihitung kan. T2 per T. T1-nya kan T. L2-nya itu 1/4 L. Yang ini L1-nya itu adalah L. Berarti tinggal buat T2. Ini saya buat 1/4 L. Akar 1/4 L dibagi akar L itu kan adalah ini. 1/4 L per L ya. Dikali dengan T yang ini saya pindahin ke sini T. Berarti T2-nya adalah ini coret L-nya. Akar 1/4 itu setengah. Berarti jawabannya periodenya menjadi setengah dari periode semula. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Oke, seperti itulah kira-kira untuk soal ini. Ada pertanyaan? Tidak.
Tidak ya? Bisa ya? Bisa. Nah, itu untuk soal periode pada bandul. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang selanjutnya itu ada di halaman 162. Ya, coba saya copy satu persatu ini. Tadi kan kita bahas soal di halaman 152 ya. Nah, sekarang kita coba bahas soal yang berhubungan dengan getaran yang ada di halaman 162. Kalau soalnya seperti ini jawabannya apa? Getaran. Iya, getaran ya. Kalau periode itu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Kalau frekuensi, banyaknya getaran persatuan waktu. Cepat lambat ini nanti akan kita bahas di topik gelombang. Ini bisa ya? Bisa. Gampang. Kalau yang soal nomor 2, sebentar saya copy dulu. Sama ini ya, masih ada di halaman 162. Nomor 2 jawabannya apa? Yang ini? B bukan? Yang namanya satu getaran itu dia harus bergerak dari suatu titik ke titik itu kembali ke titik semula. Gitu. Kamu jawabnya yang mana? D. D ya? Oke, betul ya. Ya, jawabannya yang D ya. Nah, itu. Berarti udah ngerti nih. Nomor 3-nya. Sebentar, saya copy dulu ya. Nomor 3 dan 4 sekalian. Untuk soal nomor 3. Kelanjutan dari soal nomor 2 itu. Nomor 3. Yang namanya amplitudo itu apa? C. Ya, amplitudo adalah jarak terjauh dari suatu titik setimbang. Artinya ini adalah yang mana? Jawabannya C ya. AB yang ini jawabannya. Oh iya. Nih. Kan di soal ini nggak ada B absen, A absen. B absennya nggak ada. B. Jarak terjauh dari titik setimbang ya. Ngerti kan? Ngerti. Oke, nomor 4. Lanjut, nomor 4. C. Oke, periode getaran diartikan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Betul ya. Oke, berarti sudah paham definisi dari periode. Kemudian ini masih ada hubungannya dengan topik kita tadi. Itu ini kok sama ya jawab soalnya kayak soal nomor 1. Enggak ya, enggak sama, beda. Nomor 5. Banyak getaran yang terjadi setiap dalam 1 detik atau 1 detik, setiap 1 detik. Yang manakah itu? Nomor 5? Frekuensi. Iya, betul ya. Oke. Sudah paham berarti. Lanjut ke soal nomor 6. Coba ya, ini soal nomor 6. Yuk, dicoba. Sebuah pegas pada kedudukan setimbang R ditarik ke titik terbawa S lalu dilepas sehingga bergerak naik turun. Jika waktu yang diperlukan benda untuk menempuh dari titik terendah S hingga titik tertinggi P adalah 1/4 sekon, 0,25 itu ya. Frekuensi getarannya berapa? Nah, ini pakai rumus frekuensi pada pegas. Yang ada hubungannya dengan banyak getaran. Bisa? Coba saya pikir dulu sih. Oke, silakan dicoba dulu ya. Apa rumus frekuensi? Frekuensi
frekuensi itu N per T ya? Iya, hanya pakai rumus itu aja nomor 6 itu. Cuman kamu harus tahu N-nya itu berapa getaran gitu. Kalau dari S ke P itu Digambar aja. setengah getaran. Iya betul, setengah getaran. Berarti setengah bagi 0,25. Iya. Jadi 2 aja, Cek. Iya, N-nya ini setengah. Iya betul ya. Oke. T-nya itu 1/4 second. Yang ditanya frekuensi. Nah, frekuensi adalah N per T. Berarti setengah bagi 1/4. Ini sama saja dengan 4/2 atau 2 Hz. Oke, bisa ya? Lanjut ke nomor 7. Tujuh bisa? Sebentar. Periodenya itu berarti T per N ya, jadinya Iya. 60/120 jadi 0,5 detik. Oke, banyak simpangannya? Amplitudo, ingat definisi amplitudo. Amplitudo adalah jarak terjauh dari titik setimbang. Amplitudonya itu 10/2 ya, jadi 5 cm. Iya, betul. Oke, ya. Berarti A ya? Oke, ya, betul ya. Sudah tahu berarti ya. Dikasih tahu ini apa? Jarak ya. Dikasih tahu kan di situ jarak M ke K itu 10 cm. Artinya amplitudonya sudah pasti 10/2 cm ya. Sudah pasti nih. Kemudian kalau periodenya itu adalah T per N. T-nya itu dikasih tahu berapa tuh? 1 menit ya? 60. Ya, T-nya kan dikasih tahu 1 menit. 1 menit. Atau 60 second. Kemudian N-nya 120 getaran. Dah. T-nya setengah second. Bisa ya? Bisa. Oke, yang ini aman. Coba soal berikutnya masih di halaman 162. Sorry, 163 ini. Nomor 8 coba. Periodenya 1/8 ya, jadi 0,125. Ya tinggal bagi aja ya. Periodenya itu tinggal bagi 1/8 ya, betul. Berarti C ya? Ya, ya, betul. Ngerti berarti ya? Oke, lanjut coba nomor 9. B. Ya, kebalikannya ya. Oke, nomor ini berarti C pas ya. Ini ngerti ya? Ini T per N. Frekuensinya adalah seperti gitu aja. Kalau ini periode adalah seperti. Nah, 1/25 itu berapa? 1/25 0, ini ya.
1/25 itu 2,5 ya. Ih, Mm-mm. 1/25 0,04 ya? Iya, sorry 0,24. 0,4. Nah, nih. Oke, lanjut nomor 10 gimana? Eh, 20 HZC. Nomor 10 ya. Ya, tinggal dibalik ya. Ih, Frekuensi adalah seperti. Oke, 0,05 ya. Berarti 20 bagi 5. Berapa nih? 100 bagi 5. 10 bagi 5, 2 ya. 20 ya. 20. Lanjut. Nomor 11 gimana? Udah ngerti nih kan? Gampang berarti. Periodenya 0,5. F-nya 2. Oke, ini bisa ya. Menitnya jadikan detik dulu ya. Ya, ini kayak soal tadi ya. Sama ya nomor 8. Soal nomor berapa tadi nih? Nomor 8 ada. Oh, bukan. Sama nomor berapa tadi nih? Sama ya soalnya. Sama nomor 7 ya. Enggak ada ya, enggak ada yang mirip. Oke. Ini bisa ya? Oke, aman ini ya. Iya, periode 1/0,5. Yang B ya. Ini bisa, oke. Nomor 12. Periodenya C ya, 0,5. 12 periodenya 0,5. Jadi F-nya 2 HZ. Jadi C. ya, dari A ke C itu berapa getaran ya? Yang penting tahu diketahuinya ya. Diketahuinya N-nya setengah, T-nya 1/4 nih. Oh ya. Oke, bisa ya. T adalah T per N. 1/4 bagi setengah. Ini berarti setengah ya. Frekuensinya adalah N per T. Berarti setengah bagi 1/4. Ini berarti 2 Hertz ya. Oke. Nomor 13. Ini pakai perbandingan ya. Tetap ya? Tetap. Oke, sebentar. Amplitudonya diperbesar. Amplitudo diperbesar perlu dipegas. Nah, tadi yang nomor 13 ini, kamu kuncinya harus tahu rumusnya saja. Rumusnya tadi apa? Frekuensi pada bandul atau pegas nih? Bandul. Bandul. Bandul tadi kita sudah bahas ini rumusnya ya. Yang ini kan. Ada nggak di sini yang namanya amplitudo? Tidak. Nah, tidak ada. Berarti tidak ada hubungannya rumus yang nomor 13 ini dengan amplitudo. Artinya T-nya pasti tetap. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke, nah ini coba untuk hari ini satu soal lagi ya. Coba nih, halaman 165. Ya, soal esai coba. Kita coba satu soal lagi nih. Soal esai di halaman 165. Nah, setengah getaran itu A ke C ke A. Setengah titik setimbangnya di A ya. Dia disimpangkan. Yang A gimana? Setengah getaran? A ke C ke A. Iya betul. A ke C lalu ke A ya betul.
Kalau yang B? A ke C ke A ke B ke A. Ya. A, C ke A, lalu ke B, lalu ke A. Kalau yang C? A ke C ke A ke B ke A ke C. Tinggal tambah aja lagi ya. Pokoknya tinggal tambah 1/4 lagi ya. Ke A, ini ke C. Yang D? A ke C ke A ke B ke A ke C ke A ke B ke A ke C ke A. Diulang aja ya. Ke C, ke A, ke B, ke A lagi ya. A ke C ke A. Ke A. Ini. 2,5 getaran ya. Kembali ke titik setimbang. Ini coba lihat. Ini 1/4. 1/4. 1/4. Caranya gini aja. Udah berapa itu? 10. Ini tambah 1 ya. Tambah 1/4. Tambah 1/4. Oh ya, pas ya. Oke. Ngerti ya? Ngerti. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang getaran sampai sini dulu ya. Kita sambung besok pagi lagi ya. Oh, Ya, besok pagi kita jam 9 ya. Oke, untuk link Zoom-nya masih sama ya. Sampai hari, pokoknya linknya pakai yang itu terus lah. Oke, itu dulu ya untuk hari ini. Sampai jumpa besok ya, Chris. Oke, thank you, Pak. Nah. Bye, Chris. Bye.